Realme GT 7 Pro, HP flagship dari Realme yang akhirnya diluncurkan dan tak hanya untuk pasar Cina, tapi juga global termasuk Indonesia. Hal ini tentu cukup menarik sebab kemampuannya yang memang banyak ditunggu. Misalnya saja performanya yang sangat tinggi dengan chipset terbaik 2024 dari Qualcomm yakni Snapdragon 8 Elite. Sebagai HP flagship, Realme GT 7 Pro juga menawarkan kemampuan menarik di sektor lainnya. Misalnya dari sektor desain dan ketahanannya, layar yang imersif, baterai awet hingga kamera mumpuni. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan Realme GT 7 Pro yang sudah admin rangkum. Realme GT series dikenal sebagai sektor performanya yang tangguh. Tak heran jika Realme GT 7 Pro hadir dengan chipset terbaik dari Qualcomm yakni Snapdragon 8 Elite. Chipset ini diumumkan pada Oktober 2024 dan sudah banyak HP flagship yang mengantri dan siap memakainya, seperti iQOO 13 yang sudah rilis di Indonesia sampai Xiaomi 15 series. Snapdragon 8 Elite punya kemampuan yang cukup meningkat pesat dibandingkan Snapdragon 8 generasi ketiga. Bahkan beberapa orang menyebut kalau kemampuannya ini mampu menyaingi performa sebuah laptop. Chipset ini tak hanya memberikan kecepatan yang lebih tinggi tapi juga efisiensi yang bagus untuk berbagai aktivitas harian. Snapdragon 8 Elite hadir dengan fabrikasi 3 nanometer, sedangkan CPU-nya menggunakan Qualcomm Oryon baru yang dirancang khusus, meliputi dari 2 core Oryon V2 Punic L dengan kecepatan 4,32 GHz dan 6 core Oryon V2 Punic M yang punya kecepatan 3,53 GHz. Qualcomm juga membuat arsitektur GPU baru yakni Adreno 830 dengan frekuensi 1100 MHz. Saat rilis di akhir 2024, Realme GT 7 Pro sudah hadir dengan sistem operasi Android 15. Sedangkan untuk antarmuka yang digunakan yakni Realme UI 6.0. Harapannya tentu saja memberikan pengalaman penggunaan yang lebih seamless. Menariknya meski sudah menggunakan Android 15 yang masih baru untuk tahun 2024, Realme masih memberikan jaminan berupa upgrade Android sebanyak 3 kali. Anda bisa tetap up to date sampai Android 18 dengan patch keamanan yang terus update sampai 4 tahun. Sama seperti HP lainnya, Realme GT 7 Pro juga sudah dibekali dengan fitur unik berbasis AI. Meski belum bisa dibilang lengkap, beberapa fitur AI yang sudah hadir cukup membuatnya mencantumkan AI di kotaknya. Jika dilihat dari rekam jejaknya, seri GT dari Realme memang tak mengutamakan sektor kamera. Dengan kata lain, tak ada standar khusus apapun untuk kemampuan kamera. Memiliki konfigurasi kamera yang cukup lengkap dan kualitas tinggi saja sudah cukup menarik, karena dianggap sebagai bonus. Realme GT 7 Pro masih menggunakan konfigurasi 3 kamera lengkap. Pertama, kamera utama 50 MP, kamera utama ini menggunakan sensor Sony IMX906. Ada dukungan PDAF dan OIS agar pemotretan jadi lebih mudah. Selain itu, HP ini tetap punya kamera telefoto 50 MP. Untuk sensor ini menggunakan Sony IMX882 dengan 3 kali optical zoom. Terakhir ada kamera ultrawide 8 MP yang masih pakai sensor Sony IMX355. Sedangkan kamera depannya beresolusi 16 MP. Realme GT 7 Pro menyematkan teknologi baru yang membuatnya mampu melakukan pemotretan di bawah air. Underwater mode ini akan aktif secara otomatis saat HP berada di dalam air atau bisa diaktifkan secara manual. Selain itu, Realme GT 7 Pro tak hanya memastikan kameranya bisa bertahan di dalam air, tapi beroperasi di dalam air. Sebab beberapa layar HP ini mungkin jadi tak fungsi. Itulah sebabnya Realme GT 7 Pro menggunakan sensor fingerprint ultrasonic yang lebih responsif. Fitur inilah yang akan membantu mendeteksi jari saat melakukan pemotretan di bawah air. Jika dibandingkan dengan Realme GT 5 Pro, kemampuan layarnya ini tak jauh berbeda. Misalnya dari segi ukuran yang masih ada di angka 6,78 inci dengan panel LTPO AMOLED. Resolusinya juga masih di angka yang sama, yakni 1264x2780 pixel. Tak lupa, beberapa dukungan yang wajib hadir turut dipertahankan oleh Realme GT 7 Pro, mulai dari kemampuan memproduksi warna sampai 1 miliar, HDR10+, hingga Dolby Vision. Salah satu peningkatan yang dimiliki Realme GT 7 Pro ini adalah soal kecerahan layarnya. Penggunaan di luar ruangan yang terik terasa lebih mudah dengan kecerahan puncak di 6500 nits.
Bagi Anda yang ceroboh tak perlu khawatir lagi, layar Realme GT 7 Pro sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 7i yang kokoh. Bahkan, layarnya tetap terlindungi saat HP terjatuh atau terbentur dengan benda padat dari jarak tertentu. Soal pergerakan layarnya, HP flagship ini sudah menawarkan refresh rate terbaik di angka 120Hz. Realme GT 7 Pro hadir dengan kapasitas baterai yang cukup besar, yakni 6500 mAh. Meski kapasitasnya besar, HP ini tetap memiliki bodi yang bisa dipres sebab jenis baterai yang digunakan bukan lithium ion melainkan silikon karbon. Material silikon karbon ini memiliki kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan lithium ion, sehingga kapasitasnya bisa ditambung lebih besar dengan ukuran yang lebih kecil. Selain itu, baterai jenis ini juga memiliki tingkat efisiensi daya yang lebih baik dengan kecepatan pengisian daya yang tak terlalu ekstrim. Untuk pengisian dayanya, Realme GT 7 Pro dibekali fast charging 120W. Klaimnya mengatakan HP ini mampu mengisi daya penuh dalam waktu 37 menit. Realme GT 7 Pro memiliki senjata yang tak kalah penting untuk hadirkan kenyamanan dalam bermain game atau menonton video. Senjata itu adalah speaker dengan konfigurasi stereo alias lubang ganda. Lubang speaker primer HP ini ada di sisi bawah dekat port USB-C, sedangkan speaker sekundernya menyatu dengan tombol earpiece. Realme GT 7 Pro ini tak memiliki port audio jack 3,5 mm, sehingga akan sedikit repot untuk menggunakan earphone berkabel, namun Anda tetap bisa menghubungkannya dengan converter atau sekalian menggunakan TWS atau earphone wireless. Jika dilihat sekilas, Realme GT 7 Pro memiliki tampilan yang terbilang biasa. Namun tentu Realme menawarkan sesuatu yang spesial, yakni sertifikasi IP68 atau IP69. Sertifikasi ini mampu membuatnya bertahan dari debu dan air dengan sangat baik, bahkan bisa berada di kedalaman 2 meter selama 30 menit. Ingat, HP ini tak hanya mampu bertahan saat dicelupkan ke dalam air, namun tetap bisa dioperasikan meski sedang berada di dalam air. Hal ini berkaitan dengan penggunaan fingerprint ultrasonic yang sudah disebutkan tadi. Untuk bodi bagian belakangnya, Realme GT 7 Pro menggunakan material kaca dengan aluminium kelas atas untuk bagian framenya. Untuk varian warnanya, Realme GT 7 Pro hadir dengan dua varian warna, yakni Mars Orange dan Galaxy Grey. Satu kelebihan yang perlu diperhatikan dari Realme GT 7 Pro adalah memiliki konektivitas yang lengkap. Bahkan tak hanya lengkap tapi juga unggul dari segi fungsionalitas. Misalnya koneksi Wi-Fi yang sangat kencang, minim latensi, dengan Wi-Fi 7. Realme GT 7 Pro juga dibekali dengan antena array matrix 2.0. Sederhananya, teknologi ini mampu menangkap sinyal dan menggabungkannya atau memproses untuk meningkatkan sinyal yang padat. Karena antenanya ini dipasang di sekeliling bodi, tentu HP ini sangat mudah dalam menangkap sinyal Wi-Fi tersebut. Konektivitas lainnya yang juga hadir adalah NFC 360 derajat hingga infrared blaster. Kelengkapan ini juga dimiliki oleh sektor sensor seperti fingerprint under display ultrasonic, gyro hardware yang responsif, sampai spektrum warna. Salah satu kekurangan dari Realme GT 7 Pro adalah masih menggunakan USB Type-C 2.0 bukan versi 3.0. Soal kecepatan mungkin tak akan berpengaruh, tapi USB 3.0 mampu melakukan display out atau memproyeksikan ke layar monitor yang lebih luas. Dengan kata lain, HP ini tak bisa melakukan seperti HP flagship yang lain. Selain itu, Anda tak akan menemukan fitur pengisian daya lain selain fast charging. Tak ada fitur pengisian daya seperti wireless charging atau reverse charging yang disematkan. Salah satu hal yang perlu Anda pertimbangkan dari Realme GT 7 Pro adalah ukuran bodinya yang terasa bongsor. Ketebalan bodi yang dimiliki HP ini mencapai angka 8,6 mm dengan bobot 222,8 gram. Meski begitu, Anda perlu melihat fakta kalau Realme GT 7 Pro ini memiliki kapasitas baterai yang cukup besar mencapai 6500 mAh. Meski begitu, ia tetap mampu menjaga ketebalan dan bobotnya agar tak terlalu besar untuk sebuah HP. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.